Saudara-saudara sekalian, memang kita harus paham, terutama anak-anak muda, karena kalian masa depan. You are the future of our country. You are the hope. Orang tuamu hanya berharap yang terbaik untukmu. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kehidupan yang baik untuk anaknya. Setiap orang tua, setiap bapak dan ibu, setiap malam sebelum tidur, pasti yang dipikirkan adalah kebaikan anak-anaknya. Bagaimana anaknya, apakah cukup makan, apakah cukup uang untuk sekolah, apakah cukup untuk bisa cari pekerjaan. Itu pikiran orang tua kalian semuanya, dan itulah pikiran kami ini, generasi kami. Saya katakan generasi jembatan. Kita adalah jembatan yang kita siap untuk diinjak demi masa depan Indonesia yang gemilang dan yang hebat. Mungkin saya tidak terlalu punya bakat yang hebat begitu, prestasi juga tidak banyak, jadi gubernur juga tidak sukses. Gue nggak memihak atau sedang menghancurkan nama capres yang lain ya. Gue bukan buzzer dari salah satu capres juga. Gue cuma heran aja nih dengan pencapresan Ganjar Pranowo yang diinisiasi sama PDIP. Udah jelas-jelas, sudah terang-terang di Metro TV, Pak Ganjar itu bilang bahwa dia gagal masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Yang gue heran, kenapa orang gagal dicalonin jadi presiden? Terus nih sebagai rakyat, kita kan nggak bisa milih nih. Kita kan disediain baru milih. Lah kita disediain orang gagal, gimana sih? Terus apaan yang mau dipilih? Ya ilah. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden selain jago main di medsos. Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau istilah petugas partai menjadi masalah ketika Anda mengaku ingin menjalankan konstitusi dengan istilah petugas partai. Karena konstitusi kita tidak mengenal istilah petugas partai, Pak Mahfud, dan seharusnya Anda sebagai pakar hukum tata negara paham soal itu. Bahkan di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, istilah keterkaitan antara calon presiden dan calon wakil presiden dengan partai politik itu disebut diusulkan, mengusulkan, bukan ditugaskan, bukan menugaskan. Yang kedua, istilah petugas partai menjadi masalah ketika Anda ingin melamar sebagai pejabat publik, dalam hal ini adalah calon presiden dan calon wakil presiden, kepada masyarakat. Anda akan membuat visi, misi, dan gagasan. Bagaimana kami sebagai masyarakat akan yakin bahwa visi, misi yang Anda buat itu adalah berdasarkan pikiran Anda sendiri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Bagaimana kami bisa masyarakat meyakini bahwa apa yang Anda janjikan itu akan bisa Anda wujudkan jika kemudian Anda mengaku sebagai petugas partai? Bukankah ada potensi bahwa partai akan membatasi Anda? Yang ketiga, istilah petugas partai menjadi masalah apalagi bagi Anda sebagai seorang Mahfud MD yang bukan kader partai. Dalam hal ini, Anda sebagai calon wakil presiden diusulkan oleh gabungan partai politik. Anda sebagai petugas partai politik apa kalau begini, Pak? P3, PDIP, Hanura, atau Perindo? Atau Anda mengatakan bahwa Anda adalah petugas gabungan partai? Kan bingung, Kak? Itu masalah bagi kita. Itu masalah bagi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ingin saya katakan, Pak, Anda janganlah menganggap istilah petugas partai itu adalah hal yang wajar hanya demi mewujudkan misi, keinginan Anda untuk menjadi wakilnya Ganjar. Kira-kira begitu. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!